Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas putar ikrar amanah atau ikrar wakaf, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah bersama kita dengan saudara siapa? Ahmad Sahlaluddin. Oke. Sebelum itu selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Ghani Hambali di channel Darul Hikmah Foundation. Semoga Darul Hikmah Foundation dan tim media dan ada Apple, ada Abdul, tetap eksis untuk mengabarkan atau menginfokan kegiatan-kegiatan yang ada di Darul Hikmah dengan cara teman-teman semuanya mensubscribe dan like dan terus share kepada yang lainnya sehingga tim media semakin bersemangat. Oke, sebelum itu kita ke perkenalan dulu sedikit, Ahmad. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Sahlaluddin, berasal dari Kota Bandung Timur, Kecamatan Cibiru, Kelurahan Cipadung. Oke. Sudah berapa lama Ahmad di sini? Alhamdulillah, saya awal mondok pesantren itu tahun 2015. 2015. Saya masih ingat wajah remaja. Ini Kang Gani. Waktu itu ketika saya masuk, lihat Kang Gani itu kelas 12 aliyah. Kelas 12 aliyah, berarti masih imut-imutnya ya. Dan pertama di Roisan atau diketuai di kamar itu oleh beliau. Oke, luar biasa ya. Sampai sekarang sudah iya. Sekarang sudah jebrok ya sekarang. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semuanya, karena memang kebetulan pada acara ikrar amanah yang cukup besar pada hari kemarin ya, minggu kemarin. Iya, kebetulan besar sekali yang diketuai langsung oleh beliau ini Ahmad Sahlaluddin dengan acara yang sangat luar biasa sukses, meskipun peserta ikrar wakaf yang biasanya dari tahun-tahun kemarin hanya sekitar 70, 80 itu yang wakaf. Ya. Setiap angkatan. Tapi karena memang enggak kan tahun-tahun kemarin selalu digabung tuh, setiap acara hawalan, begitu beres hawalan jam 1 langsung ikrar wakaf, seluruh santri menampung satu aula. Menampung satu aula itu seluruh santri. Tapi pada tahun sekarang hanya dua angkatan itu masjid aula dan melebar keluar sangat penuh. Saking banyaknya santri angkatan 2000 2021. Ya, 2021. Satu angkatan juga udah ada sampai 200 atau 100. 2020 itu kehitung menurut data ada 100 putra. Ya, putra 100. Putra 100 tambah putri 100 lebih atau kurang? Lebih. Oke. Putri juga 100 lebih. Satu angkatan kalau disamakan udah 200. 200 angkatan. 200 orang. Satu angkatan 200 orang. Itu 2020. Setelah 2020 tambah 2021. Tambah 2021 yang lebih banyak. Menurut data yang saya ketahui itu putra dan putri ada 300. Jadi sekitar 400 atau 500 mungkin. 500 peserta ikrar wakaf. Nah, ini banyak ada mungkin dari teman-teman semuanya yang belum tahu apa sih fungsi atau diadakannya acara ikrar wakaf tersebut. Untuk apa? Jeung keur naon sih sebenarnya gitu ngara repot datang ka dieu kur acara ikrar wakaf naonan gitu. Kira-kira apa? Ya, sebelumnya harus kita ketahui ikrar amanah. Ya. Ikrar amanah. Ya. Kenapa harus ada diadakan yang namanya ikrar amanah? Karena harus kita ketahui sebelumnya adalah apa itu ikrar amanah. Nah, sebelumnya harus kita ketahui. Ya. Ikrar itu adalah pernyataan. Ikrar itu pernyataan. Antara penitip dan kepada yang dititipinya. Kepada penitip dan yang dititipi. Ya, maupun baik secara lisan ataupun tulisan. Dan ini yang lebih penting amanah. Karena menurut Imam Ghazali kan hal yang paling berat itu bukan batu, tetapi amanah. Nah, kenapa harus diadakan amanah? Karena agar tidak ada keraguan atau salah pengertian. Sehingga antara pemilik dan yang akan diamanahkan itu harus ketemu. Harus jelas.
Itu karena ya harus kita ketahui yang kita amanahkan bukan barang biasa, adalah investasi kita untuk di akhirat. Betul. Siapa? Anak. Jadi nggak sembarangan itu ya? Nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Jadi istilahnya teh orang teh bukan untuk kos-kosan, bukan untuk asrama biasa, tapi namanya pendidikan pesantren harus benar-benar harus ada satu akad yang jelas antara orang tua kepada gurunya. Iya. Ya, kalau di sini disebut seorang kiai mungkin ya, seorang kiai. Jadi orang tua benar-benar mengakadkan, menitipkan, mewakafkan ya kepada seorang kiai, kepada apa kiai, sehingga nanti praktik hukum di pondok pesantren sudah jadi tanggung jawab. Betul. Dan santri setelah diikrar amanahkan itu sudah memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Contoh seperti kesehatan, ya, atau tempat tidur, terus tempat mandi, itu untuk hak. Dan harus menjalankan kewajiban. Makan mungkin ya? Ya, makan termasuk. Dan harus melaksanakan kewajiban. Apa tuh kira-kira? Kewajibannya yang telah ditetapkan di pesantren apa? Yaitu mengaji, bersolat jamaah, dan mengikuti kegiatan-kegiatan hari Islam. Ya. Jadi termasuk menaati peraturan pun jadi kewajiban seorang santri. Kewajiban. Kewajibannya adalah menaati peraturan dan menjauhi larangan. Kalau sudah istilahnya wakaf, jadi tidak ada istilah dicanak deui namanya. Tidak ada jadi istilah dicanak deui. Kalau bahasa apa kemarin mah, jadi ini wakafnya wakaf muqaddarah. Ya, wakaf dikira ada batasan. Ada batasan. Jadi kalau beres mameureunnya atau beres di pondok mah tiasa dicanak deui. Tapi tetiasa ketika tengah-tengah ngaji dicanak. Tetiasa harus beres heula di dieu namanya gitu. Jadi itu sangat jadi penegasan gitu ke orang tua henteu samena-mena ketika di pondok nyandak seorang anak santri tanpa seizin daripada guru atau apa kiai. Itu mungkin dari diadakannya ikrar wakaf, ikrar amanah ya. Adapun tema. Ya, temanya apa? Tema yang kita laksanakan itu adalah untuk menepati janji dalam bertanggung jawab kepada seorang anak. Oke, maksudnya itu. Jadi suksesnya anak itu terdiri dari tiga. Suksesnya anak itu. Pertama orang tua, yang kedua dari guru, yang ketiga anaknya. Seperti roda apa itu teh? Bajai. Roda bajai. Seperti roda bajai. Roda bajai masa nama 2? 3. Oh 3 ya? 3. Di depan 1. Oh 3. Di depan 1 ya. Di depan 1. Oh benar. Bajai. Jadi di depan itu anak dan di pinggir itu guru dan orang tua. Apabila orang tuanya tidak memperdulikan, mempertanggungjawabkan seorang anak untuk menyukseskan cita-cita anaknya itu, ya tidak akan pernah maju, tidak akan pernah bisa. Seolah-olah bahan bajai ini hilang satu. Apakah bisa maju? Bisa. Jengke. Paling nyoros aja. Oke. Iya nggak seimbang ya? Iya nggak seimbang. Itu jadi harus bahasa orang mah leuheung gitu nya orang tuana anu tengah dukung kumaha mun anakna. Anakna kemah didodorong ku indungna, didodorong dipaksa lah ya. Dipaksa. Tapi anakna hoream. Ya, mau maju-maju. Kemudian lamun dicontohkeun ku istri bajai. Meureun. Jadi lamun misalkan ayeuna bajai itu seru atuh. Lamun bajai nang rem bahasa harapan. Atau aya oge berharap tapi langsung ngerem mendadak stupid jadi seimbang gitu. Oke, jadi eta analogi daripada kesinambungan di pesantren ya. Kesinambungan di pesantren. Roda depan ibaratkan seorang guru, kanan kiri anak dan orang tua. Harus seimbang. Oke. Jadi memang sangat penting bagi orang tua dan santri dan guru harus saling bersinambungan seperti yang dikatakan dalam kitab Ta'lim juga seperti itu. Kemudian ini persiapannya gimana? Itu progres. Ya. Progres sebelum kita memulai acara yang begitu sangat besar,
kita hanya membutuhkan waktu. Ya sebelumnya udah dipersiapkan, direncanakan. Namun ketika pertama mulai itu seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara kita sudah mempersiapkan. Ada yang nginap di dia, ada yang nginap. Kan pas kamar itu gini langsung kebetulan ketika beres acara langsung di Widian untuk silaturahmi ke rumahnya. Jadi banyak dari orang tua yang membawa dulu pulang santrinya sehingga bukan pulang silaturahmi. Silaturahmi. Kalau bawa pulang ya udah wakafnya berhentikan. Okay. Jadi banyak silaturahmi gitu sehingga ke rumahnya sehingga nginep di dia padahal terus disiapkan ya. Udah disiapkan. Berapa ruangan tuh terus disiapkan kakek orang tua? Untuk bapak-bapak itu 2 dan ibu-ibu 4. Ibu-ibu 4. Enggak disatukan? Tidak. Kenapa tuh? Tidak satukan ya. Kenapa? Kan biasanya bapak jeung mamana biasa di rumahna dihijikeun. Ya. Nah, ini mah berarti pisah. Ya. Lamun cek lenteh lalu con bising pahili. Oh, bising pahili kan. Inung urang jeung inung batur. Ya, inung batur. Iya. Inung urang jeung inung batur. Inung urang jeung bapak batur. Kayak pahili ya. Inung pahili. Gitu. Jadi dipisah gitu. Ya bukan untuk memisahkan, karena mencegah gitu. Mencegah lebih baik daripada memutus. Iya betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, oke, jadi persiapannya cukup lumayan juga ya, dari mulai parkiran termasuk Aopik yang sebagai koordinator itu yang parkiran ya, sirtu ya. Itu berapa minggu ya? Berapa minggu persiapan untuk meratakan itu sawah. Tadinya sawah jadi seberapa meter, berapa kubik, berapa bata. Yang dulu orang tua pertama datang itu lihat sawah dan tidak disangka jadi parkiran. Ya, insya Allah kedepannya jadi gedung lah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita teman-teman bagi yang belum lihat bagaimana keseruan daripada acara Ikrar Amanah bisa ditonton dulu sebentar. I found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Found yourself a way out of this small town. Got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Nah, tadi di sana ada sedikit penampilan apa aja, jadi sebelum ke sekilas acara, kan acara itu jam 10 nya. Jam udah badasar. Bukan acara inti. Acara intinya itu jam 10. Acara intinya itu maksudnya ya acara Ikrar Amanahnya. Kan sebelumnya ada penampilan terus ada apa?
semaan. Ya, semaan. Bersemaan dulu Semaan sebelum. Al-Quran. Jadi lumayan itu untuk karena memang setiap acara dari mulai hawalan, kemudian wisuda dan ikrar amanah, karena memang di pesantren Darul Hikmah ada 3 acara besar apa dia? Ada 3 acara besar. Pertama memang hawalan, itu jadi rutinitas setiap tahun setelah Lebaran sekitar tanggal 10 Syawal. Itu diadakan acara hawal dan itu gebiar disebut tabligh akbar, kemudian acara ikrar amanah atau ikrar wakaf, kemudian ada acara wisudaan. Kemudian ada lagi Muharram Fest. Itu biasa itu 4 acara gebiar, sehingga sebelum acara inti itu selalu ditampilkan penampilan anak. Kalau di MDA mah dulu ada acara disebut imtihan ya. Acara imtihan. Jadi penampilan anak di pesantren pun seperti itu. Jadi itu untuk membuktikan bahwa selama anak yang 2 angkatan itu khususnya selama di sini nggak bisa naon gitu kan. Kemudian dipilihlah orang-orang yang terpilih, istilahnya ulul ajmi mungkin. Kalau itu mah ulul ajmi 5 orang, ini mah banyakan. Jadi orang-orang yang terpilih yang mampu tampil di depan, dia orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Jadi nggak semua angkatan tadi semua 2 angkatan teh. 2 angkatan teh ada 700. 2 angkatan yang tadi 500-an. Yang tampil nggak mungkin 500-an ya. Tidak mungkin, pasti hanya sebagian persen lah gitu. Jadi membuktikan bahwa anak eta teh adalah yang terbaik yang tampil. Jangan aya tadi kan pidato, berikut sairan, hadroh. Kemudian ada lagi puisi. Puisinya juga beda 7 orang. 7 orang. Ada puisi 7 orang. Ada 7 orang. Bahkan di mana? Iya, di sana yang kemarin yang Darul Hikmah. Iya, ikrar amanah kemarin 7 orang puisi. Bahkan ada orang tua yang langsung WA. Ada orang tua yang langsung WA ketika kan saya kebetulan jadi acara di sini. Oh iya, ini sebagai acaranya nih salah acara satunya. Kebetulan. Kemudian setelah beres eta 7 puisi, aya nu ngawe lah seorang tua teh. Asna pas ningali puisi itu teh langsung tersentuh, ibu teh asa semangat kena kebangsaan teh. Bos. Kebetulan yang dijadikan tema dalam puisi eta teh ku anak-anak yang 7 orang itu adalah tentang semangat kepahlawanan gitu. Bos. NKRI harga mati pokoknya namanya. NKRI harga mati. Untuk harga mati. Santri untuk NKRI. Santri untuk NKRI. Jadi didinya teh si orang tua teh asna. Ibu mah ketika tos beres ngedanggukeun puisi eta, ibu tuh jadi begitu cinta kan KRI itu begitu cinta tafakur muhasabah diri langsung muhasabah diri ya masalah bisa. Jadi didinya tercerminkan bahwa penampilan budak teh geuning gitu nya bisa saeutikna bisa menambahkan motivasi orang tua ke itu salah satu naon lah gitu loba. banyak sekali baik. Di sana ada penampilan banyak. Setelah penampilan penampilan itu yang pas acara inti. Nah, ini acara inti sangat mengharukan. Suasana sunyi, sepi. Wah. Anu tara ceurik oge. Nyari ceurik. Ya. Seperti kalau melihat nanti silakan untuk dilihat. Ini proses ketika Pak Kiai khususnya mendoakan seorang santri. Nah ini adalah ibaratnya bimbingan dari seorang kiai khususnya mendoakan anak harus seperti ini gitu. Jadi di sana si santrinya bisa dilihat si santri dipeluk mastakanya dipeluk oleh orang tuanya, kemudian ditiup ubun-ubunnya. Ini doanya langsung dari apa? Tapi hakikatnya orang tua yang mendoakan langsung kepada anaknya, sehingga tidak ada yang tidak nangis. Tidak ada. Tapi yang mau bagaimana tidak terkabul? Kan diantaranya ada 3 doa yang pasti mustajab. Pertama itu doa Nabi kepada umatnya. Yang kedua doa orang tua kepada anaknya. Yang ketiga guru kepada muridnya. Ini ketika acara kemarin santri ada guru, ada orang tuanya. Dari guru, dari orang tua langsung
turun. Bagaimana tidak mustajab? Malaikat gitu kan tiasa asup dia malaikat tadi mah melebat kaula cuman teu tiasa sabab kuhrin jadi saking kulobating manusia langsung malaikat di luhur we ngadikeun jadi bisa teman-teman tinggal dina video barusan video klip bagaimana orang tua sangat syahdu mungkin untuk berdoa demi kesuksesan anaknya di sana. Bahkan ada yang lucu ketika terus beres acara. Aya segelintir santri budak anak santri kelas 7 lah. Urang mah erek ceurik tapi teu bisa. Hayang mah yang ceurik urang teh yang teu bisa. Nah, jadi pertanyaan. Sebenarnya itu tuh bukan gak nangis, tapi di dalam hati nama sedih karena tidak bisa nangis. Urang mah teu bisa ceurik, betul mah nyari ceurik urang mah teu bisa padahal mah hayang ceurik. Urang mah ceurik. Itu tuh sangat dikasihani. Sangat kasih. Hese ceurik. Nah, mungkin itu Ahmad untuk reaction video atau kegiatan kemarin seputar ikrar amanah atau ikrar wakaf. Insya Allah mudah-mudahan ya harapan Ahmad untuk tahun depan bagaimana sebagai ketua? Harapannya harapan kedepannya untuk kegiatan ikrar amanah, Insya Allah ya apabila beres pandemi mungkin kembali lagi seperti semula. Itu disatukan lagi dengan kegiatan haul dan Muharram. Ya, disatukan lagi. Enggak. Muharram kan haul mas Syawal. Oh berarti haul. Jadi 3 acara dilangsungkan. Yang pertama haul, yang kedua wisuda, yang ketiga ikrar amanah. Ya semoga ya bumi kita membaik kembali seperti semula supaya kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Ya. Karena kepada kita juga menjalankan ikrar amanah itu ya sangat sulit. Baik teman-teman semuanya dari Hikmah Foundation, itulah mungkin sekilas reaction tentang ikrar wakaf atau ikrar amanah. Mudah-mudahan bisa diamal hikmah dan semakin bersemangat untuk ke pondok pesantren bagi teman-teman yang belum merasakan bagaimana euforia di pondok pesantren. Insya Allah dan di tahun depan pun akan diadakan kembali ikrar amanah sebagaimana mestinya. Kalaupun memang tadi dikatakan Pak Ketua bumi kita membaik. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya Abdul Ghani Hamali, saya Ahmad Sahlaluddin. Jangan lupa like, pantau terus channel Darul Hikmah Foundation. Jangan lupa like and share, subscribe, like, komen, and share. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya supaya ada alarm. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.